Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dari media cetak maupun online. Hari ini kita press tentang hasil KLB dan RP3 ini di Riau Pekanbaru. Kita ketahui di luar sana banyak sekali berita-berita yang simpang siur sehingga tidak tepat. Di sini kita akan press dihadiri oleh Ketua Bidang Organisasi, nanti beliau yang akan menjelaskan tentang jalannya KLB dan RP3 ini beliau. Silakan Pak Taufik. Ya, terima kasih rekan Wirat Moko, Ketua Bidang Humas Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Pada kesempatan ini kami ingin menjelaskan atau memberitahukan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan kongres luar biasa dan rapat pleno pengurus pusat yang diperluas atau pra-kongres yang dilaksanakan tanggal 15, 16, 17 kemarin di Riau, ya. 15, 16, 15, 16, 14 pembekalan ya, 14. Baik, mungkin kami pertama akan membacakan dulu press release-nya, ya, bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 Ikatan Notaris Indonesia telah melaksanakan kongres luar biasa yang dilaksanakan di Riau. KLB ini menghasilkan keputusan, ya. Ini sesuai berita acara yang dibuat oleh Presidium, ya. Ini yang kita sampaikan sesuai yang ditulis oleh Presidium, bahwa tidak ada pembahasan dan perubahan anggaran dasar dan politik notaris. Kemudian Presidium Kongres memberi mandat kepada pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia untuk membentuk tim ad hoc yang akan membuat dan menyempurnakan draft rancangan anggaran dasar, ya, dan anggaran rumah tangga. Ya, di berita acaranya ada kata-kata atau kalimat anggaran rumah tangga, ya, yang terdiri dari unsur pengurus pusat, Dewan Kehormatan Pusat, tim pakar, tim kajian hukum, tim kajian kebijakan publik, pengurus wilayah. Ini yang termuat dalam berita acara yang dibuat oleh Presidium KLB. Pada saat pelaksanaan KLB memang sempat terjadi perdebatan, ya, antar peserta KLB, di mana ada peserta KLB yang mempermasalahkan mengenai pengiriman materi untuk KLB yang dianggap tidak sesuai dengan pasal 21 anggaran rumah tangga, ya, di mana di dalam pasal 21 anggaran rumah tangga tersebut disebut harus dikirim 2 bulan sebelum pelaksanaan kongres luar biasa ini maksud, ya. Pada saat itu kepada PPINI tidak diberi kesempatan, ya, untuk menjelaskan kepada peserta bagaimana yang sebenarnya, ya, bagaimana sebenarnya pengiriman materi tersebut, ya. Mungkin pada kesempatan ini kami juga ingin menjelaskan mengenai materi tersebut, ya, bahwa untuk pembahasan perubahan anggaran dasar tersebut, PPINI sebenarnya sudah membawa materi perubahan tersebut dalam rapat pleno pusat yang diperluas di Batu, Malang, bulan November 2021. Ya, jadi jauh sebelumnya kita sudah membuka sebenarnya kesempatan, ya, membuka ruang kepada pengurus daerah, pengurus wilayah, Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah, juga Dewan Kehormatan Pusat, ya, untuk membahas materi perubahan anggaran dasar tersebut di Batu Malang bulan November. Akan tetapi dalam Komisi A, ya, dalam sidang Komisi A itu diambil
mengusulkan saat itu agar pembahasan ini tidak dilaksanakan di RP3YD, tetapi akan dibahas kembali oleh anggota, ya, oleh anggota pada tingkat di daerah masing-masing. Oleh karenanya, sesuai dengan keputusan RP3YD Batu tersebut, PPYDI pada tanggal 3 Desember mengirim kepada anggota melalui pengurus wilayah dan pengurus daerah materi yang sama, ya, materi yang disampaikan di Batu Malang, yaitu mengenai draft perubahan anggaran rumah tangga, anggaran dasar, ya, materi perubahan anggaran dasar agar dapat dilakukan pembahasan oleh anggota. Ya. Sampai waktu 1 bulan sebagaimana di surat PP tanggal 3 Desember 2021 tersebut, ya, hanya 6 pengwil yang mengembalikan, ya, atau yang mengajukan usul terhadap perubahan anggaran dasar tersebut, ya. Sebagian besar materinya sama, ya, tidak ada beda, ya, sebagian besar sama, materi-materi pokok apa yang diusulkan itu sama, ya. Karena hanya 6 pengwil yang memberi usulan terhadap materi draft yang disiapkan oleh pengurus pusat pada saat itu mengambil kesimpulan tidak lagi melakukan perubahan terhadap draft yang ada, ya. Tidak kita berubah. Kenapa kita tidak berubah lagi draft yang sudah ada? Karena usulan-usulan itu belum mencerminkan keinginan sebagian besar dari anggota di wilayah, karena hanya 6, sedangkan 27 lagi tidak mengirim usulan baru, ya. Tidak mengirim usulan baru itu bisa kita simpulkan bahwa mereka menyetujui usulan yang ada, ya, artinya tidak ada perubahan, artinya kami menyetujui, ya, usulan yang ada. Oleh karenanya kita mengharapkan usulan-usulan yang diajukan oleh 6 pengwil itu dapat dibahas langsung di dalam kongres luar biasa, ya. Nah, di sana aja nanti dibahas, dibicarakan, ya, karena kalau kita masukkan ke dalam draft baru, draft perubahan itu nanti akan membingungkan juga anggota, ya, yang mana yang berubah, ya, harus ada penjelasan. Oleh karena kita tidak melakukan perubahan dengan harapan silakan aja usulan-usulan yang maksud itu dibahas bersama-sama dalam forum, ya, apakah di dalam komisi atau di dalam pleno, ya. Oleh karenanya pada tanggal 15 Mei, ya, 15 Mei itu pengurus pusat mengirim kembali draft yang sama sebagaimana disampaikan di Batu Malang dan yang dikirim tanggal 3 Desember 2021 kepada anggota, ya. Pada saat yang sama juga kita mengirimkan draft perubahan untuk kode etik, ya, yang kita peroleh dari tim ad hoc. Ini tim ad hoc juga yang dibentuk berdasarkan keputusan rapat pleno pengurus pusat yang diperluas di Batu bulan November, ya. Jadi kita terima draft dari tim ad hoc itu tanggal 11 April, ya, 11 April 2022. Kemudian karena materi yang akan dibicarakan di KLB adalah tanggung jawab pengurus pusat, maka kita terhadap draft yang diajukan oleh tim ad hoc itu juga kita harus bicarakan, kita harus baca kembali, ya, dengan memberi beberapa catatan di sana, ya, sehingga tidak dapat dikirim 2 bulan sebagaimana dimaksud oleh pasal 21. Selain itu, masalah kenapa tidak 2 bulan sebelum hari H pelaksanaan itu, ini juga menyangkut dengan kepastian tanggal pelaksanaan. Sebenarnya karena itu pada saat itu kan berubah-ubah terus, ya, termasuk penentuan tempat di sana karena ada keterbatasan tempat untuk pelaksanaan, sedangkan peserta yang berkeinginan untuk ikut KLB itu sangat antusiasnya sangat banyak, ya. Sehingga kita harus mencari tempat yang benar-benar bisa menampung peserta, ya. Karena ini juga kita perhatikan sehingga menentukan
tempat dan tanggal juga itu belum dipastikan ya. Sehingga pada saat kita mendapat kepastian itu tanggal 15 Mei itu kita mengirim materi tersebut dengan harapan materi tersebut dapat dibaca, dapat dipahami oleh semua anggota ya, yang akan diberikan oleh pengurus wilayah melalui ibu daerah juga. Tetapi hal tersebut berkembang dalam forum sehingga dijadikan sebagai alasan untuk tidak melanjutkan pembahasan. Ya. Dan itu diambil keputusan sebenarnya oleh presidium pada saat itu tanpa meminta persetujuan ke forum. Ya. Jadi hanya menyimpulkan apa yang disampaikan oleh peserta, kemudian diambil kesimpulan ketok palu tidak dilanjutkan pembahasan. Selanjutnya pusat juga akan memberikan beberapa informasi sehingga tidak terjadi kesalahan informasi ya, yang mungkin beberapa waktu belakangan ini banyak beredar informasi-informasi di media sosial, terutama ya di grup WA ya. Mungkin pada kesempatan ini kita juga ingin memberikan semacam klarifikasi terkait hal tersebut. Yang pertama, ini tadi sudah disampaikan ya mengenai materi rancangan. Ya. Kemudian sehingga berdasarkan apa yang kita jelaskan tadi sebenarnya pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia dalam hal ini tidak melanggar ketentuan pasal 21 ya. Karena kita sudah mempunyai itikat baik untuk menyampaikan jauh hari perubahan tersebut di Batu ya, bulan November 2021 ya. Sebenarnya ini tidak bisa dijadikan sebagai alasan mengenai tidak dilanjutkannya pembahasan tersebut ya. Dan dalam anggaran rumah tangga Ikatan Notaris Indonesia juga tidak ditentukan apa akibat hukumnya sebenarnya jika memang tidak disampaikan 2 bulan sebelumnya ya. Kalau kita lihat dari sisi kepentingan 2 bulan itu sebenarnya lebih kepada bagaimana materi itu sampai pada anggota dan anggota membaca dan mempelajari sebelum hari pelaksanaan ya. Kemudian selanjutnya dengan ditutupnya kongres luar biasa tadi ya, karena tidak dilanjutkan pembahasan perubahan anggaran dasar dan perubahan kode etik notaris ya, maka tidak ada perubahan anggaran dasar dan kode etik ya di kongres luar biasa ya. Maka kongres yang rencananya nanti akan dilaksanakan di bulan November 2022 akan menggunakan ketentuan sesuai anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan kode etik yang ada saat ini. Tidak ada hal yang baru. Selanjutnya terkait mandat KLB agar PPINI membentuk tim ad hoc. PPINI menyatakan akan membentuk secepatnya tim tersebut, ya, tim yang akan menyempurnakan rumusan perubahan AD anggaran dasar tadi. Kita akan bentuk secepatnya, yang akan dibahas dalam kongres luar biasa setelah kongres. Ya. Jadi selanjutnya itu nanti perubahannya itu tidak akan dibicarakan atau diputuskan dalam kongres, tetapi dalam kongres luar biasa setelah kongres. Ya. Kenapa tidak di dalam kongres? Karena materi yang akan dibahas di dalam kongres harus sudah diajukan di dalam pra-kongres terlebih dahulu. Ini sesuai dengan ketentuan pasal 43 ayat 9 anggaran rumah tangga Ikatan Notaris Indonesia ya. Jadi tidak
dapat kita membawa materi perubahan AD dan kode etik ini ke Kongres, karena memang pada saat pra-Kongres itu tidak ada pembahasan mengenai hal tersebut. Ya. Kenapa tidak ada pembahasan mengenai hal tersebut? Karena tim ad hoc sebagaimana dimaksud oleh Kongres luar biasa yang harus dibentuk oleh PP juga belum dibentuk dan belum bekerja. Ya, jadi hasilnya belum ada, sehingga tidak ada pembahasan mengenai hal tersebut di pra-Kongres. Selanjutnya, dalam RP3YD atau pra-Kongres telah diputuskan mengenai agenda Kongres yang direncanakan dilaksanakan pada bulan November 2022. Ya, yaitu sebagaimana keputusan RP3YD atau pra-Kongres yang dibahas di Komisi A dan Komisi B. Ya. Komisi A itu sudah membuat rancangan mengenai tema, rancangan acara Kongres, ya, tata tertib, tata cara pencalonan dan pemilihan ketua umum dan anggota Dewan Kehormatan Pusat periode 2022-2025. Itu yang materi Komisi A. Di Komisi B itu sudah dibahas rancangan garis besar program kerja perkumpulan periode 2022-2025. Kemudian agenda selanjutnya di Kongres adalah laporan pertanggungjawaban pengurus pusat dan Dewan Kehormatan Pusat. Ya, pernyataan dimisioner dari pengurus pusat dan Dewan Kehormatan Pusat yang setelah jawabannya diterima sesuai ketentuan pasal 19 Anggaran Rumah Tangga. Kemudian pemilihan, penetapan dan pelantikan ketua umum dan Dewan Kehormatan Pusat. Ya, itu mungkin agenda-agenda besarnya, yang garis besarnya di Kongres. PPINI dengan ini menginformasikan juga bahwa terdapat kesalahan dan kekeliruan terkait isi berita acara Kongres luar biasa yang dibuat oleh Presidium. Atas kekeliruan tersebut, PPINI akan meminta Presidium untuk mengklarifikasi hal-hal yang bukan merupakan hasil Kongres atau kekeliruan tersebut terkait hasil Kongres luar biasa yang dituangkan dalam berita acara Kongres luar biasa. Selanjutnya, di dalam berita acara yang dibuat oleh Presidium Kongres juga ada memuat rekomendasi yang mungkin karena ini berita acara ini sudah beredar juga ya di medsos, sehingga kami perlu klarifikasi mengenai isinya. Ya. Di sana ada 3 rekomendasi yang disampaikan oleh Presidium. Ya. Kalau kita baca di berita acaranya itu diambil keputusan itu pukul 17.30. Ya, sedangkan KLB sendiri itu sudah ditutup pukul 14.40. Artinya setelah pukul 14.40 tidak ada lagi yang namanya Presidium KLB. Ya, karena tugas Presidium itu hanya memimpin sidang di dalam KLB. Ya, begitu KLB ditutup, berakhir juga kedudukan sebagai Presidium. Jadi ada rekomendasi di sana, ada 3 rekomendasi yang disampaikan. Kami ingin menegaskan bahwa Presidium KLB tidak memiliki kewenangan untuk membuat dan mengeluarkan rekomendasi ya, sebagaimana yang termuat dalam berita acara tersebut. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini sebagai klarifikasi atas beberapa isu-isu dan informasi-informasi yang beredar baik di media sosial atau di media-media lainnya yang kita dengar selama ini. Kami kembalikan kepada Kabin Humas. Silakan. Terima kasih Pak Taufik sebagai Kabin Organisasi atas penjelasannya yang sangat komprehensif dan cukup jelas. Mungkin bisa memberikan pencerahan pada kita semua tentang hasil KLB dan RP3YD di Pekanbaru Riau. Di sini juga hadir Ketua SC Bapak Zul Risman. Mungkin bisa menambahkan. Silakan Pak Zul. Terima kasih Pak Kabid Humas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati juga Sekretaris Dewan Kehormatan Pusat,
Kang Donald dan organisasi sekretaris. Selaku Ketua SC yang ditunjuk oleh pengurus pusat, dapat saya sampaikan dan melaporkan bahwa Kongres Luar Biasa Riau ini dilakukan 3 hari dengan agenda 14-nya berisi upgrading dan pembekalan kepada ALB dan notaris, calon notaris dan notaris aktif. Dan itu di tanggal 14 itu lebih kurang dihadiri lebih kurang 600 peserta. Di hari kedua tanggal 15 Juni berisi agenda Kongres Luar Biasa sendiri yang diikuti lebih kurang 1.600 notaris aktif. Terakhir RP3ID-nya di tanggal 16 dan turun prakongres yang diikuti lebih kurang 500 pengurus namanya. Pengurus pusat, wilayah dan daerah, Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Daerah. Untuk RP3ID ini sendiri tadi rekan Pak Taufik sudah sampaikan hasilnya. Memang di RP3ID ini yang menjadi masalah kalau menurut saya selaku pimpinan sidang, energi KLB yang ditutup 1440 baru saat juga dikonfirmasi. Energi KLB ini nggak selesai rupanya di KLB. Padahal agenda kita di tanggal 16 itu rapat pengurus pusat yang diperluas, artinya ada pengurus wilayah dan pengurus daerah di dalamnya. Ada Dewan Kehormatan Pusat, ada Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Daerah. Namun dilalah selaku pimpinan sidang dan selaku ketua SC juga, saya harus bertanggung jawab juga. Bagaimanapun KLB Riau ini harus ada arti dan bermakna dan ada hasil. Makanya kita tampunglah semua energi-energi yang tersisa, yang terpending di tanggal 15, di tanggal 16 itu. Akhirnya sebenarnya materi rapat ini sebenarnya RP3ID ini dulu standar 6 bulan menuju kongres. Dari beberapa kali kongres kita, kalau sekarang ini kongres yang ke-24 ya, masalah saya. Ya kan, nanti itu 12 kongres yang ke-24. Ke-23 6 bulannya RP3ID prakongres juga. Artinya itu juga rapat pengurus pusat yang diperluas. Namun dilalah tanggal 16 itu ya kita sudah menyelesaikan seluruh agenda dalam rapat dimaksud. Karena ada yang sebenarnya khusus di Komisi A itu tema acara kongres, nanti dan tata cara pencalonan. Inilah yang sedikit banyak sidang Komisi A tidak menghasilkan keputusan sidang komisi. Keputusannya dilempar di pleno. Nah, ini namanya, jadi keputusan di sidang komisi itu 2 agenda sebenarnya yang krusial diputus di pleno kan namanya, di floor. Nah, inilah yang barangkali seperti waktu kongres kapan dan tata cara pemilihannya bagaimana. Nah, inilah barangkali yang kita sudah sepakati dan kita sudah ketok dan disetujui pada rapat RP3ID dimaksud. Hal-hal lain yang menyangkut upgrading KLB dan RP3ID secara pribadi saya sampaikan KLB Riau cukup mampu dan berhasil menyampaikan atau namanya menggandeng atau memang mendampingi kita menuju kongres 6 bulan yang akan datang. Demikian barangkali informasi yang dapat saya sampaikan selaku Ketua SC dan juga pimpinan sidang pada RP3ID. Demikian, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Julkisman sebagai Ketua SC itu lebih memberikan penjelasan pada kita semua bahwa hasil prakongres dari di Pekanbaru dan Riau. Di sini juga hadir Sekretaris TKP Bapak Donald. Mungkin bisa sedikit memberikan bicara Pak Sekretaris TKP. Silakan Pak. Baik, terima kasih rekan-rekan yang terhormat rekan-rekan para ketua bidang dari pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia.
Perkenalkan, saya Phil Donald, Sekretaris Dewan Kehormatan Pusat. Saya berbicara atas nama pribadi selaku Dewan Kehormatan Pusat. Perlu kami jelaskan bahwa penyelenggaraan kegiatan yang ada dilangsungkan di Riau pada tanggal 14, 15, 16 adalah yang pertama, yakni adalah pembekalan dari kegiatan tentang kementerian. Kemudian tanggal 15 kita ada namanya Kongres Luar Biasa. Kongres luar biasa ini bukanlah kongres luar biasa di beberapa perkumpulan lain atau organisasi lain, tapi adalah berkaitan dengan mengubah anggaran, direncanakan mengubah anggaran dasar dan juga mengubah kode etik. Di mana sebelumnya untuk rencana perubahan tersebut harus dibentuk atau disiapkan terlebih dahulu dalam bentuk rancangan, baik rancangan perubahan anggaran dasar maupun rancangan kode etik. Kemudian yang kedua, di tanggal 16 kami mengadakan ada acara namanya Rapat Pleno Pengurus Pusat yang diperluas atau yang kita kenal dengan Prakongres. Prakongres ini hanya membicarakan persiapan untuk kongres, berbeda dengan rapat pleno yang diperluas lainnya. Karena kalau yang RP3 ini yang terakhir atau 6 bulan sebelum kongres itu namanya prakongres. Adapun yang dibicarakan itu adalah sebagaimana yang diatur di dalam pasal 43 Anggaran Rumah Tangga ayat 9, antara lain menyusun tema, materi, kemudian juga menyusun tempat, kemudian tanggal pelaksanaan atau jadwal yang akan dibicarakan, yang diputuskan berkaitan dengan pelaksanaan kongres, termasuk juga di dalamnya yaitu tentang berkaitan dengan penetapan bakal calon ketua umum. Jadi di prakongres ini, di samping untuk mempersiapkan agenda acara di prakongres, juga mengumumkan bakal calon ketua umum dan bakal calon Dewan Kehormatan Pusat yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi untuk dapat diusulkan sebagai atau ditetapkan sebagai bakal calon ketua umum. Ini minimal didukung oleh 11 pengurus wilayah Ikatan Notaris di seluruh Indonesia, sedangkan untuk bakal calon Dewan Kehormatan Pusat minimal didukung oleh 7 pengurus wilayah dari seluruh Indonesia. Sudah ditetapkan kemarin ini di Pekanbaru 5 bakal calon ketua umum, kemudian 9 dari Dewan Kehormatan Pusat. Dewan Kehormatan Pusat ini nanti akan diambil pada saat kongres berdasarkan 7 suara terbanyak. Kemudian untuk bakal calon ketua umum akan disahkan dulu di kongres nanti sebagai calon ketua umum. Jadi belum ada sekarang calon ketua umum, tapi baru bakal calon ketua umum. Pengesahannya nanti di kongres. Setelah yang para bakal calon ketua umum melengkapi syarat-syarat, kemudian menyatakan kesediaannya, setelah itu disahkan oleh kongres, maka pada saat itu bakal calon ketua umum tadi menjadi calon ketua umum. Itu aturan yang diatur dalam anggaran rumah tangga kami. Kemudian pada saat KLB bahwa ada keterlambatan dari pengiriman anggaran dasar, rancangan anggaran dasar dan kode etik. Kami harusnya berharap pada saat itu sebelum memutuskan keterlambatan tersebut ada atau tidaknya, harusnya diberi kesempatan kepada pengurus pusat oleh pimpinan rapat menjelaskan apakah betul telah terjadi keterlambatan pengiriman draft rencana perubahan anggaran dasar dan kode etik. Setelah itu presiden nanti akan melempar atau akan menanyakan kepada floor atau peserta KLB apakah dapat diterima tentang keterlambatan ini atau tidak, atau dengan keterlambatan ini maka kita sepakat untuk tidak membahas perubahan anggaran dasar. Itu tidak terjadi, sehingga
berkembanglah isu yang macam-macam seolah-olah pengurus pusat telah melakukan kesalahan tanpa meminta klarifikasi di forum populasi luar biasa itu. Jadi banyak hal yang perlu disampaikan menurut hemat kami oleh pengurus pusat. Kita juga sudah sampaikan kepada pengurus pusat dari Kabupaten Pusat, kenapa tidak disampaikan klarifikasi pada saat sebelum dinyatakan KLB tersebut tidak dilanjutkan. Tapi akan tetapi faktanya karena saya juga ada di ruangan, memang tidak ada kesempatan itu. Yang kita jaga di sini adalah bagaimana marwah organisasi kita ini, Ikatan Notaris Indonesia, harus tetap kita jaga, kita junjung tinggi, tidak membuat tuduhan-tuduhan, kemudian tidak juga berpendapat pribadi-pribadi di luar daripada ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan perkumpulan, serta tetap menjaga kode etik di dalam berorganisasi. Ada rambu-rambu yang kita jaga oleh seluruh anggota Ikatan Notaris Indonesia. Berbeda pendapat, berbeda pilihan, itu adalah hal yang biasa, asal sesuai dengan konstitusi kita, yakni yang telah saya sebutkan tadi, anggaran dasar rumah tangga dan peraturan perkumpulan tadi. Nah, kita ini kalangan intelektual tentu harus menjunjung tinggi semuanya. Kita harapkan untuk semua pihak menahan diri untuk tidak berpolemik di media sosial, tapi cobalah memberikan saran dan masukan kepada perkumpulan kita, organisasi kita, baik secara tertulis maupun juga secara komunikasi lain, apa dengan WA ataupun dengan saran-saran lainnya. Apabila hal yang kurang tepat atau ada hal yang dipertanyakan, agar dapat kita pengurus pusat memberikan penjelasan. Idealnya kan seperti itu. Nah, marwah dari perkumpulan kita, marwah dari jabatan kita ini yang harus semua pihak menjaganya. Jangan nanti tersebar atau tereksposnya keluar KLB ini seperti seolah-olah ada pertengkaran yang hebat, seolah-olah ada pergantian pengurus di situ, seolah-olah di situ ada yang kurang tepat dalam berorganisasi. Sebenarnya itu hanya pokok-pokoknya aja yang berkaitan dengan adanya rencana perubahan anggaran dasar. Tapi kami melihatnya sebenarnya kegiatan KLB itu bukanlah tempatnya bersamaan dengan Rakongres. Jadi kalau kami pun setuju saja untuk ditiadakan KLB ini karena kurang tempatnya atau pada saat pelaksanaannya kurang tepat. Tapi karena ini sudah dijadwal, mau tak mau KLB ini harus dilaksanakan. Tapi harusnya kita buat kesepakatan untuk menunda membahas KLB dulu karena forum yang akan diselenggarakan ini akan fokus kepada forum Prakongres. Prakongres ini adalah mempersiapkan ya segala sesuatunya, seluruhnya dalam bentuk rancangan. Jadi rancangan tema, rancangan materi, rancangan kegiatan-kegiatan yang akan dibahas di dalam Prakongres. Semua itu rancangan-rancangan semua yang dibahas di Prakongres. Lebih fokus sebenarnya kita kepada itu. Tapi akan tetapi ditiadakan pelaksanaan KLB juga hal yang cukup baik bagi kita, sambut baik bagi kita karena sudah keputusan, dan keputusannya tidak terlalu banyak, hanya sepakat untuk meniadakan, untuk membahas perubahan ke anggaran dasar etik, tapi menunda pelaksanaan perubahannya dengan membentuk ad hoc tadi yang terdiri dari utusan-utusan dari pengurus pusat, DKP, pengurus wilayah untuk diadakan secepatnya menggarap atau menyusun rancangan perubahan anggaran dasar. Itu yang lebih tepat menurut kami, tidak dipaksakan, karena kalau dipaksakan pada saat itu mengubah anggaran dasar politik, rasanya waktu tidak cukup. Kemudian juga dengan berubahnya anggaran dasar tersebut
tentu setelah ditutupnya KLB menjadi berlaku, dan kita khawatir ada pasal-pasal yang tidak sesuai nanti berlakunya untuk persiapan daripada Kongres. Maka pada saat itu dengan ditiadakannya ya kita menyambut baiklah keputusan itulah yang terbaik. Yang kita himbau ini adalah jangan kita saling menyalahkan seolah-olah penutupan KLB itu adalah merupakan timbulnya dari suatu kesalahan. KLB itu semata-mata kalau kami pandang ditutup itu adalah kurang tepat untuk diselenggarakan di forum yang bersamaan dengan Prakongres. Itu yang lebih tepat. Apakah ada kesalahan pengiriman itu? Tentu kita belum melihat atau belum mendengar klarifikasi dari pengurus pusat pada saat KLB tersebut. Dan juga kita tidak ada juga aturannya di dalam anggaran dasar, dalam anggaran rumah tangga. Apabila terlambat mengirim rancangan kode etik dan rancangan anggaran dasar, maka KLB ditutup. Tidak juga aturan seperti itu. Yang namanya KLB ini adalah kongres atau rapat anggota. Segala sesuatunya tentu diputuskan oleh mayoritas anggota yang merapat. Maka itulah keputusan. Presidium itu hanya menyimpulkan ya, apa yang beredar, apa yang dibicarakan dalam KLB dan Kongres, kemudian ditawarkan kesimpulan argumen yang dibuat oleh Presidium itu yang selanjutnya disahkan. Tapi bukan semata-mata Presidium itu membuat kesimpulan dan keputusan, tidak seperti itu. Tujuannya apa? Tugas dan kewenangan Presidium ini adalah melakukan memimpin rapat untuk jalan tertibnya persidangan, termasuk juga Presidium berwenang menurut anggaran rumah tangga mengeluarkan peserta sidang apabila tidak tertib. Tapi dari apa yang dibahas di dalam Kongres luar biasa tersebut, Presidium berwenang untuk merangkum, kemudian memandu menjadi suatu kesimpulan untuk disepakati yang sedemikian adalah keputusannya untuk disetujui. Tapi yang terjadi yang di KLB yang kemarin belum ada pembahasan disampaikan kepada peserta KLB, tapi langsung pada saat itu ditutup untuk diteruskan. Itu yang menurut kami yang kurang tepat yang kemarin ini, yang tidak yang harusnya tidak terjadi. Tapi karena ini sudah terjadi, bagi kita nggak ada masalah. Anggaplah itu kegiatan daripada KLB, kita tunda dan kita siapkan nanti tim ad hoc untuk itu. Nah sekarang sebelum pemilihan ketua umum, bakal calon ketua umum ini, tentu yang akan bekerja nantinya adalah tim pemilihan, tim verifikasi, dan tim pengawas. Dengan telah ditetapkannya bakal calon ketua umum maupun Dewan Kehormatan Pusat, ada ketentuan dalam anggaran rumah tangga, yakni tidak dibenarkan para bakal calon itu mengerahkan massa untuk datang ke Kongres untuk memilih dengan memberikan fasilitas tertentu. Maka apabila ditemukan nanti pembuktian oleh tim pengawas, maka hal yang demikian bisa menimbulkan diskualifikasi bagi para bakal calon. Jadi kami dari Dewan Kehormatan Pusat itu mengimbau agar para bakal calon ketua umum hati-hati di dalam melangkah sampai dengan pelaksanaan Kongres untuk kita menegakkan fair play, bebas, rahasia, jujur atau jurdil yang kita sebut selama ini. Karena di Ikatan Notaris Indonesia ini untuk melakukan pemilihan itu ada 3 tim. 3 tim ini juga bekerja tentu setelah ada ditetapkannya bakal calon ketua umum. Sepanjang belum ada bakal calon ketua umum ditetapkan, ada umpamanya kegiatan-kegiatan datang ke anggota, ya itu sah saja, mereka belum bakal calon ketua umum. Itu namanya baru pendekatan kepada anggota yang nggak ada masalah. Tapi yang setelah ditetapkannya bakal calon ketua umum dan Dewan Kehormatan Pusat, maka rambu-rambu untuk itu ada diatur di dalam anggaran rumah tangga. Itu yang bisa kami sampaikan kepada kita semua. Mari kita jaga marwah Ikatan Notaris Indonesia, menjunjung tinggi nama baik notaris,
seluruh Indonesia, karena di dalam itu adalah kalangan-kalangan intelektual. Hal-hal yang kurang berkenan atau kurang tepat, kami menyarankan untuk bersurat kepada pengurus pusat, baik secara elektronik maupun secara tersurat. Janganlah kita menyampaikan hal-hal yang tidak pada tempatnya melalui media sosial, ya kan? Semuanya kita ini adalah kalangan-kalangan yang mempunyai pola pikir yang cukup baik, kajian-kajiannya cukup baik, kemudian juga kritik-kritiknya juga sangat membangun. Tapi kita jangan sampai mengatur itu ke pihak luar yang dibaca oleh pihak luar nanti tidak seperti yang kita buat di media sosial. Jadi harapan kami yang bisa kami sampaikan untuk kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat untuk kita semua. Besar harapan kami pelaksanaan Kongres ke-24 nanti yang diselenggarakan pada bulan November tahun 2022 di wilayah Jawa Barat berjalan lancar, sukses, dan semua kita dapat memilih ketua umum yang amanah yang dikehendaki oleh mayoritas anggota di seluruh Indonesia. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Ketua Bidang Humas. Terima kasih Pak Firman, penjelasannya cukup panjang lebar. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Di sini ada checklist. Ibu Herna, apakah melengkapi atau tambahan? Silakan. Terima kasih Mas Moko. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hanya tadi mohon izin untuk menambahkan sedikit yang terlewat dari Pak Taufik terkait dengan prosesi pada saat KLB. Ketika Presidium mengambil keputusan tanpa menanyakan terlebih dahulu pada peserta KLB, PPIMI telah menawarkan kepada Presidium untuk menunda sidang selama 15 menit untuk menyusun berita acara terhadap keputusan yang telah diambil oleh Presidium. Namun tawaran tersebut, tawaran yang disampaikan oleh PP waktu itu melalui Pak Aulia atau Fani, tidak dikabulkan oleh pimpinan Presidium. Jadi itu sedikit saja yang saya tambahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin sudah cukup jelas ya dari Ketua RT sudah, dari Kabit Organisasi sudah, dari DKP sudah, dari Sekretaris Bidang pun sudah. Nah, apakah rekan-rekan dari wartawan, dari cetak dan online ada pertanyaan? Silakan. Silakan dari hukum online. Terima kasih Pak Moko. Saya Ferinda dari Hukum Online. Mohon izin Bapak Ibu hendak menanyakan, tadi berarti sempat disinggung sama Pak Taufik ya, kalau misalkan sejauh ini berarti tidak ada perubahan dalam anggaran dasar dan kode etik, kurang lebih seperti itu. Nah, berkenaan dengan itu kalau nggak salah satu substansi yang hendak dirubah itu kan terkait e-voting gitu ya. Nah, jika demikian untuk Kongres Kongres 24 mendatang, untuk sistem pemilihan dari ketua umum itu sendiri, kira-kira sistem yang akan dipergunakan seperti apa? Ini dulu Pak. Ya, baik, terima kasih Mbak Linda dari Hukum Online ya. Dalam draft perubahan anggaran dasar yang kita ajukan memang di sana ada klausula bahwa pelaksanaan pemilihan ketua umum dan Dewan Kehormatan Pusat itu akan dilaksanakan secara nasional dengan sistem elektronik. Ya, kenapa nasional? Ya, kenapa nasional? Karena selama ini pemilihan itu kan dilakukan oleh peserta yang hadir di dalam kongres, ya, yang hadir dalam kongres. Sedangkan anggota yang tidak punya kesempatan untuk hadir di dalam forum kongres itu tidak memiliki hak untuk memilih. Ya. Kita ingin membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada anggota, ya, dimanapun mereka berada, tanpa harus hadir dalam kongres itu, tetapi dapat menggunakan hak pilihnya, ya, dengan sistem elektronik. Ya, jadi tanpa perlu hadir bisa memilih melalui elektronik. Ya. Untuk mempersiapkan pemilihan secara nasional dengan sistem elektronik itu, kita juga sudah beraudiensi, ya, terutama dengan BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara, ya, mengenai sistem keamanan dari sistem pemilihan tersebut, ya, bagaimana. Kemudian juga kita sudah audiensi dengan Dukcapil,
ya mengenai data-data kan apakah ini bisa menggunakan data-data Dukcapil atau mekanisme apa yang bisa ditawarkan oleh Dukcapil. Nah, prinsipnya kita ingin membangun suatu sistem yang kredibel yang dapat dipercaya ya, oleh semua anggota kita untuk bidang tersebut. Itu tujuan awal kenapa ada usulan untuk menggunakan sistem elektronik tapi secara nasional bukan di dalam forum kongres. Karena tidak ada perubahan anggaran dasar di sana, juga anggaran rumah tangga di dalam RP3ID atau prakongres tidak berubah, maka pada kongres selanjutnya kita tetap akan menggunakan sistem sebagaimana yang sudah kita laksanakan di Makassar, ya, pemilihan di dalam tempat menggunakan sistem elektronik, karena hal itu di dalam ketentuan kita sudah cukup terakomodir, dan itu yang sudah kita laksanakan di Kongres 23 di Makassar yang lalu. Jadi akan sama sistemnya, tidak ada perubahan. Itu. Ada lagi? Untuk Pak Kabit Organisasi Pak Taufik, Pak, ini berkembang di grassroots sangat bersayap tentang pasal 21 ini, sehingga pemahaman akan arti dari pasal 21 dan implementasinya pada Kongres juga sangat bersayap, sehingga anggota banyak menafsirkan bahwa bahwa ada suatu kesalahan yang tidak bisa ditolerir, sehingga telatnya distribusi rancangan draft perubahan AD dari kode etik menyebabkan di anggota ini banyak juga pengertiannya gitu loh Pak. Ya. Bahkan dari kalangan akademisi yang berkecimpung di kenotariatan. PP sendiri setelah melihat yang terjadi nih Pak, apakah hanya cukup melakukan klarifikasi pada konferensi pers atau harus melakukan satu pemberitahuan berkala kepada anggota melalui sistem publikasi yang PP miliki, agar benar-benar anggota paham terhadap sangkaan ya, soal saya tulisan sangkaan terhadap pasal 21 ini. Silakan Pak Taufik. Ya, terima kasih Mas Acil ya. Mengenai pasal 21, ini kembali kami tegaskan, tadi sudah kita sampaikan juga ya, mengenai apa yang dimaksud oleh pasal 21 ini, mengenai Kongres luar biasa ya. Ini kalau biar ini kita bacakan aja sekilas ya sebelum kita jelaskan ya. Pasal 21 ayat 1 ya. Kongres luar biasa adalah kongres yang diselenggarakan setiap waktu apabila dianggap perlu dan atau mendesak di luar kongres sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat 2. Ya. Antara lain gitu ya. Antara lain ini apa agendanya ya. Merubah anggaran dasar dan kode etik notaris yang rancangan perubahannya dipersiapkan oleh pengurus pusat dan harus sudah dikirim kepada anggota sekurang-kurangnya 2 bulan sebelum dilangsungkannya kongres luar biasa. Artinya materi yang akan dibahas itu dipersiapkan oleh pengurus pusat 2 bulan sebelumnya. Jadi distribusikan Pak. Iya. Tujuannya apa? Tujuannya agar peserta kongres yang merupakan anggota tadi ya sudah membaca, mempelajari dan mungkin sudah menyiapkan usulan-usulan mereka ya di dalam forum KLB tersebut. Jadi tidak pada saat hadir diserahkan ya, pada saat hadir di sana kemudian baru materinya diserahkan. Makanya agar rumah tangga itu memberi waktu ya kepada pengurus pusat untuk mempersiapkan 2 bulan sebelumnya itu dikirim. Ya. Untuk hal ini sebenarnya pengurus pusat sudah mengirim jauh hari, bahkan membuka ruang yang sangat lebar di rapat pleno pengurus pusat yang diperluas di Batu bulan November. Ya. Nah itu yang tadi kita jelaskan ya.
kita bisa saja tidak membuka di Batu Malang, bisa, karena nggak ada ketentuan kan, harus di sana. Tapi kita sengaja membawa materi perubahan anggaran dasar itu di Batu Malang. Kenapa? Untuk dibahas oleh anggota, oleh utusan pengurus daerah, utusan pengurus wilayah, ya, yang merupakan representasi dari anggota-anggota di daerah. Ya, kita sengaja membahasnya akan dibahas, tetapi kesimpulan dari Komisi A saat itu kan tidak dibahas di forum tersebut, tetapi akan dibahas langsung di tingkat kota. Kita oke, tidak ada masalah, karena tujuannya memang agar itu tersampaikan ke anggota dan diketahui oleh anggota draftnya. Ya. Jadi tidak ada hal-hal yang ingin disembunyikan, misalnya atau ada agenda-agenda tertentu gitu ya. Oleh karenanya, setelah rapat pleno pengurus pusat di Batu ya bulan November, pada bulan Desember kita langsung mengirim draft yang sama ke anggota melalui pengurus wilayah dan pengurus daerah. Mohon maaf Pak, Pak Kabit, itu ada bukti-bukti ininya pengiriman, maksudnya pada tanggal sekian. Ada. Jadi sejak untuk klarifikasi saya rasa itu perlu ditampilkan gitu Pak. Juga Iya. Anggota yang merasa apakah kebagian ada apa atau Iya. menyalahi pasal 21, Iya. bukti-bukti itu sudah terjawab dan terpatahkan gitu Pak. Ya, kita ingin mengklarifikasi bunyi di berita acara itu kan kalimatnya tidak pernah disampaikan, ya kan gitu ya? Itu maksudnya. Tidak pernah disampaikan. Kita sudah menyampaikan materi yang sama 2 kali, bulan Desember 2021 dan Mei 2022. Ya, jadi bukan tidak pernah disampaikan 2 kali. Alurnya dari mana sih Pak? Dari PP ke PNU atau langsung? Ya, kita mekanisme kita memang kita sudah membuat struktur organisasi, kita hormati ya struktur organisasi itu, bahwa yang berhubungan langsung dengan anggota kan itu pengurus daerah, ya. Pengurus wilayah merupakan koordinator untuk pemda-pemda selaku perpanjangan tangan dari pengurus pusat, ya. Jadi pada saat pengurus pusat ingin menyampaikan sesuatu kepada anggota, itu tidak langsung kepada anggota, tetapi tetap melalui pengurus wilayah. Ya, pengurus wilayah nanti yang akan menyampaikan kepada pengurus daerah yang akan mendistribusikan kepada anggota. Kalau ini mungkin ada saluran yang tersumbat, yaitu kita nggak tahu, mungkin anggota bisa tanya kepada pengurus daerah masing-masing atau pengurus wilayah. Kalau merasa itu tidak diterima, ya dari kita sudah ada ya, misalnya ini tanggal 3 Desember. Boleh kami ya kutip Pak tanggalnya Pak? Tanggal 3 Desember 2021 ya. Ini dengan nomor surat 291/2 garis 12 Romawi / PP INI / 2021. Perihal materi KLB, perubahan anggaran dasar. Jadi jelas nih di surat ini. Materi KLB. Jadi tidak ada dasar mengatakan bahwa itu bukan materi KLB dikirim. Ini materi KLB, memang ini dimaksudkan sebagai materi KLB. Ya. Kemudian tanggal 15 Mei, jadi bersamaan dengan pengiriman untuk draft perubahan kode etik, ya, kita kirim kembali ya dengan nomor surat 76/13 Romawi / PPINI / 2022 perihal materi kongres luar biasa. Jadi perihalnya sama, ya. Mungkin kami bacakan sekilas isinya yang Mei. Ya. Sehubungan dengan pelaksanaan kongres luar biasa Ikatan Notaris Indonesia yang akan diselenggarakan pada tanggal 15 Juni 2022 di Riau, terlampir bersama ini kami sampaikan rancangan perubahan kode etik notaris yang disusun dan dipersiapkan oleh tim ad hoc perubahan kode etik notaris. Tim yang dibentuk berdasarkan keputusan rapat pleno pengurus pusat yang diperluas yang diadakan di Batu, Jawa Timur pada tanggal 16 sampai 17 November 2021 yang sudah diberi tambahan catatan dari PPINI dalam beberapa pasal. Rancangan perubahan kode etik
notaris telah kami terima dari tim ad hoc perubahan kode etik notaris pada tanggal 11 April 2022 ya, melalui surat nomor 01 tim ad hoc 10 INI Pak Umawi 2022 tanggal 11 April 2022. Adapun mengenai materi rancangan perubahan anggaran dasar INI menggunakan materi yang dibahas pada rapat pleno pengurus pusat yang diperluas di Batu, Jawa Timur tanggal 16-17 November 2021 yang lalu, dan juga telah kami kirim kembali kepada seluruh anggota melalui pengurus daerah dan pengurus wilayah INI melalui surat PPNI nomor 291/2 garis 12 Sumawi PPNI 2021 tanggal 3 Desember 2021 perihal materi KLB perubahan anggaran dasar INI. Itu lebih kurang isinya ya. Gitu. Jadi di dalam lampiran dari surat ini ada kode etik, draft kode etik, dan juga ada draft perubahan anggaran dasar. Yang tidak diakui. Ya, yang katanya tidak dikirim gitu. Padahal di sini ini jelas ada dua-duanya ada. Ya, kalau kita baca berita acara kan hanya disebut kode etik aja, seakan-akan kode etik. Ya, padahal ini juga memuat draftnya itu. Pak, boleh saya ulang, mohon izin Pak. Jadi telah PPNI telah mengirimkan kurang lebih, mohon kalau salah kalau dibetulkan. Betul kan kalau salah. Sudah 3 surat Pak ya disampaikan. Dua surat, sorry. Yang tapi tiga kali ya, tiga kali tiga kali di forum RP3YD di Batu, dan Desember kita mengirim ke anggota, bulan Mei kita mengirim lagi pada anggota. Materi yang sama sebenarnya tidak dirubah. Cukup. Yes. Silakan, ada lagi pertanyaan? Komandan? Ya. Komandan silakan. Oke, baik, terima kasih Pak. Tadi Pak Firdono sempat menyebutkan ya Pak, kalau misalkan pada Prakornas kemarin itu salah satunya juga sempat mengumumkan 5 bakal calon ketua umum. Tapi belum disebutkan nih Pak siapa saja. Mungkin bisa disampaikan ke publik Pak. Siapa saja 5 bakal calon yang kemarin sempat diumumkan di Prakornas. Mungkin lebih tepatnya yang bisa menyampaikan itu adalah rekan ketua bidang organisasi. Silakan. Ya, baik. Mungkin kita akan sampaikan juga hasil verifikasi oleh tim verifikasi ya terhadap usulan-usulan yang dimulai dari anggota ya melalui rapat anggota di Pemda. Kemudian hasil dari rapat anggota itu dilakukan rekap oleh pengurus wilayah ya berdasarkan gabungan antara pengurus wilayah dan pengurus daerah. Kemudian hasil dari rekap pengurus yang di pengurus daerah tersebut diserahkan ke pimpinan sidang pleno. Yang selanjutnya diserahkan kepada tim verifikasi. Ya, berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh tim verifikasi, ada 5 bakal calon ya yang ditetapkan saat itu. Yang pertama atas nama ya bakal calon ketua umum ya ini atas nama Irfan Ardiansyah, kemudian Tri Firdaus Akbarsyah, 3 Ruli Iskandar, 4 Oti Hari Chandra Ubayani, 5 Julius Purnawan ya untuk bakal calon ketua umum. Sedangkan untuk bakal calon Dewan Kehormatan Pusat ini ada 9 ya. Ada 9. Yang pertama Firdona, kedua Yualita Wijadari, ketiga Ismiati Dwi Rahayu, 4 Hapendi Arahap, 5 Herti Mansyah, 6 Habib Haji, 7 Budin Narsudin, 8 Risbet Sulini, 9 Alwesius ya. Hanya ini ada catatan dari tim verifikasi ya, karena khusus untuk Habib Haji karena sudah menjabat 2 kali masa jabatan
maka sesuai ketentuan pasal 17 ayat 8 huruf C, anggaran rumah tangga tidak dapat lagi ditetapkan sebagai bakal calon ya, karena sudah dua kali. Jadi tadi tinggal 8 ya, tadi ada 9 di awal rekap, tapi nanti yang akan dilakukan pemilihan di Kongres adalah 8 nama. Demikian. Ada lagi? Jelas? Dari media nota. Yang ditanyakan sahabat saya Acil soal tadi ada pernyataan menyatakan keterlambatan dan lain sebagainya. Itu sebetulnya di temuan di dalam rapat itu bagaimana sih? Sampai masih ada perdebatan. Kok terlambat? Kok bukan? Dijelaskan ini tidak temuan teman saya bagaimana? Apa yang terjadi? Ya, ini kan di Atau mungkin ada kesalahan di bawah atau bagaimana? dinamika di dalam Kongres. Bisa diperbaiki ke depan. Ya, ini kan dinamika di dalam Kongres ya, di dalam Kongres luar biasa itu kan setiap anggota atau peserta Kongres itu kan bebas dia menanyakan apapun yang ditanyakan. Ya, inilah fungsi adanya presidium sebenarnya untuk menyaring apakah yang ditanyakan, apakah yang disampaikan atau usulan itu relevan untuk diterima atau tidak, itu kan ada mediatornya atau mediasinya melalui presidium sebenarnya, itulah fungsinya. Tapi pada saat itu memang kepada PPYNI tidak pernah diminta untuk menjelaskan ya kenapa apakah yang disampaikan oleh peserta itu benar atau tidak ya, karena yang sebenarnya yang duduk di presidium itu adalah ketua-ketua pemwil yang notabene-nya adalah orang yang dikirimi surat oleh PP mengenai materi. Harusnya mereka tahu berapa kali PP sudah mengirim surat mengenai materi perubahan AD itu, kan harusnya mereka kenal karena mereka ininya kan yang menerimanya. Artinya PP sudah melakukan. Iya, ya itulah kita mungkin ke depan ya, sebagaimana tadi harapan ya, ya presidium harus benar-benar paham fungsi dan tugasnya selaku presidium. Gitu, ya, apa yang harus dilakukan oleh presidium itu harus benar-benar dipahami. Gitu, ya. Ya, bukan sekedar menerima apa yang disampaikan oleh peserta tanpa mengklarifikasi, tanpa menyaring itu relevan atau tidak relevan. Gitu. Ya mungkin nanti tugas kita bersama ke depan agar hal-hal yang demikian itu tidak terjadi lagi. Gitu. Lumayan patah bro. Ada lagi? Sekali lagi Pak buat Pak Dona. Ya. Sebagai sekretaris DKP Pak, ini di terutama di medsos Pak berkembang liar Pak, ucapan apa, dan ini terjadi setiap sudah menangguh melihat pelaksanaan kongres seperti ini, sehingga menimbulkan sangat rawan menimbulkan perpecahan di kalangan profesi ini, bahkan di organisasi. Sebagai DKP yang memang punya kewenangan atas hal ini, apa yang langkah yang akan diambil? Paling tidak menuju kongres yang sudah sedemikian panas sudah di medsos terutama dan di grup-grup WA. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya sedikit tambahkan ya, pertanyaan dari Acil yang pertama tadi dan juga Ruki berkaitan dengan pasal 21 tentang kongres luar biasa. Yang menjadi persoalan adalah apakah KLB berwenang menghentikan, KLB atau presidium berwenang menghentikan, atau KLB secara keseluruhan ya, berhak untuk menghentikan KLB tidak melanjutkan pembahasan ART apabila kurang dari 2 bulan pengurus pusat mengirimkan draftnya. Di dalam ART tidak mengatur secara tegas, tidak ada mengatur seperti itu. Dan itu tidak dimintakan persetujuan. Jadi bukan ya PP yang salah. Jadi
Kalau secara anggaran dasar, ya, memang yang keterlambatan itu adalah rancangan perubahan kode etik itu dikirim pertengahan April, sehingga pada saat itu pengurus pusat mengedit ulang, kemudian melakukan penambahan, penyempurnaan untuk jadikan rancangan. Maka terkirimlah pada saat itu pada tanggal 15 Mei ya, rancangan perubahan kode etik. Kemudian dengan itikat baik dikirimkan lagi anggaran dasar itu berbarengan dengan rancangan kode etik yang notabene tanggal 3 Desember sudah dikirim. 2 kali pengiriman dilakukan oleh pengurus pusat. Yang jadi pertanyaan secara hukum nih, bisa nggak KLB ditutup apabila PP tidak membuat rancangan, mengirim rancangan kurang dari 2 bulan? Aturannya di mana? Nggak ada. Aturannya nggak ada. Nggak ada. Di pasal manapun Nggak ada. Ya, itu Bisa nggak kita mengatakan bahwa kurang dari 2 bulan itu secara sepihak tanpa meminta klarifikasi dari pengurus pusat? Apa benar nih dikirim kurang dari 2 bulan? Kalau kita di Dewan Kehormatan di tingkat daerah, di tingkat wilayah dan pusat, setiap kita mau memutus, pasti kita memanggil orangnya, meminta klarifikasi dari orang yang patut diduga melakukan pelanggaran. Demikian juga MPD. Pada saat sebelum kita memutus bersalah atau tidak bersalahnya seseorang, tentu kita minta klarifikasi dan memeriksa orang yang patut diduga melakukan pelanggaran. dalam arti kata tidak cacat hukum. Jadi, apakah kurang dari 2 bulan itu termasuk pelanggaran atau tidak? Juga tidak diatur. Yang ada adalah kewajiban dari pengurus pusat untuk mengirim, ya sekurang-kurangnya, ya sekurang-kurangnya 2 bulan sebelum KLB. Kewajiban yang diperintahkan, bukan larangan. Kalau larangan, dampaknya ada sanksi. Oke lah, kita bermain di situ. Tapi kan kita kan ada namanya Dewan Kehormatan Daerah, ada namanya MPD, ya kan. Setiap kita memutus, pasti kita memanggil orang yang kita patut diduga. Sebelum kita memutus ini ada kesalahan dari BPU, maka kami tutup ini kongres. Hak tentulah diminta klarifikasi kepada pengurus besar. Tapi yang berkembang sekarang, seolah-olah pengurus besar itu salah dan wajib minta maaf, tanpa ada terlebih dahulu meminta klarifikasi, tanpa memeriksa bukti-bukti yang ada, tanpa memberikan kesempatan untuk menjawab. Di masa akan datang, hal yang demikian sudah tidak perlu terjadi. Atau setidak-tidaknya kita rubah ART. Telat pengurus pusat mengirimkan draft rancangan sekurang-kurang dari 2 bulan, maka KLB ditutup. Atau telat umpamanya pengurus pusat mengirim rancangan sekurang-kurang dari bulan, kongres ditutup. Kita atur aturan mereka. Kita jadikan ini sebagai pedoman untuk tutup menutup atau tidak di masa akan datang. Tapi ini kan seperti yang terjadi, ini faktanya. Nah, kemudian berkaitan dengan adanya termasuk hujatan-hujatan, berbicara yang tidak pantas dan tidak sepenuhnya dilakukan seorang kalangan intelektual. Ya silakan aja, kita kan ada Dewan Kehormatan Daerah Wilayah ya, yang melakukan pembinaan dan pengawasan untuk dapat melakukan ya pemanggilan yang memberikan nasihat. Dewan Kehormatan Daerah Wilayah Pusat tidak semata-mata memberikan sanksi, tapi juga melakukan pembinaan untuk menjaga cara berbicara di media sosial, untuk cara bermedia sosial. Kenapa? Yang merusak nama baik ini adalah oknum tertentu yang tidak ada filter untuk berbicara, sehingga masyarakat luas melihat, wah kok begitunya ya notaris? Wah kok seperti itu ya notaris? Tidak bisa kita mengatakan, oh itu suka-suka saya, suka-suka gua yang punya Facebook, gua yang punya akun, suka-suka gua. Tapi lupa, di dalam diri kita ini ada di situ 2 jabatan yang ditempat, yang cara berbicara, cara bersikap, cara berpakaian, cara menjalankan jabatan diatur di dalam kode etik. Nah, jadi kita harapkan DKD untuk bisa mengawasi anggotanya. DKW juga begitu, DKP juga begitu.
Kami tingkat pusat kan ada, tapi kita kan yang terakhir ya kan, kita bersilakan dulu DKD untuk mengawasi. Nah, dipanggil oleh diundang oleh Dewan Kehormatan Daerah bukan semata-mata untuk memberikan sanksi, mana bukan. Juga di situ melakukan pembinaan untuk bro, hati-hati loh bro, kita ini banyak notaris di seluruh Indonesia. Ya, yang punya akun itu kan banyak masyarakat luas yang melihat. Tolonglah jaga nama baik kita. Kalau ada yang kurang tepat, silakan kirim surat ke pengurus pusat. Kalau ada yang kurang pas, ada yang ingin dikritik untuk membangun, silakan sih kirim surat. Surat itu bisa dengan secara tertulis, bisa dengan elektronik. Agar apa di masa akan datang, Ikatan Notaris Indonesia lebih dewasa, lebih maju, lebih jaya. Kan itu tujuan kita bersama. Kalau kurang pas, tegur. Tapi peneguran itu dengan membuatkan ada nggak di dalam ARD yang dilakukan pelanggaran, ada nggak menyimpang dari garis-garis besar, ya. Program kerja yang sudah diputus dalam Kongres 3 tahun yang lalu yang dilanggar oleh PP, silakan bersurat. Ada nggak, ya, program kerja yang tidak sesuai dengan yang diputuskan di dalam rapat pleno? Pengurus pusat ini tentu bekerja berdasarkan, ya, putusan yang sudah diambil di dalam RP3ID. Pak ini kan dari yang dijadikan menjadi peraturan perkumpulan, itu yang dijalankan. Kemudian PP bekerja juga berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kalau ada yang kurang keliru, silakan beri surat. Kami hanya tidak ada yang kami bela, tidak ada yang kami salahkan, tetapi menempatkan segala sesuatu itu kepada konstitusi kita. Konstitusi kita apa? Anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan perkumpulan. Demikian rekan Aceh. Ada lagi yang tambah? Jadi apa komitmen dari Mas Donald bahwa ada komunikasi antara kita kalau ada terjadi sesuatu tidak main-main soal tidak main apa gitu. Ini terkait dengan persoalan jadi dengan Pak Taufik mau menanyakan soal Widi Handoko itu apa yang terjadi sebetulnya, sehingga mohon dijelaskan supaya tidak terjadi simpang siur sehingga tersendat langsung dari prinsip A1 yang terjadi. Saya atau rekan Taufik? Kedua, Oke, saya dulu ya. Berkaitan dengan adanya surat yang akan dilayangkan oleh PPNI, kami di Dewan Kehormatan memberikan nasihat dan saran kepada pengurus pusat melalui rapat Zoom agar sebelum mengambil keputusan mengundang terlebih dahulu yang patut disalahkan, tidak sesuai atau yang telah menyatakan keluar dan tidak mendukung, tidak apa benar, ya, dari rekan Widi Handoko, ya kan, tidak mengakui lagi pengurus pusat. Coba silakan diundang, diklarifikasi, dia aja ngomong baik. Itu pada saat itu kita rapat tanggal 10, tanggal 6 Juni. Kemudian setelah rapat langsung PP mengirim surat secara elektronik. Karena waktu sudah tidak ada lagi, sudah makin kasih, sudah makin singkat, secara elektronik by email ya kepada rekan Widi mengundang besoknya tanggal 7 ya, tanggal 8 untuk dijadwalkan mengundang tanggal 8 mengklarifikasi. Tapi yang bersangkutan rekan Widi Handoko tidak datang. Maka kami persilakan pada saat itu undang terlebih dahulu, ya. Setelah itu apa sikap dari DKP, dari pengurus pusat silakan, ya. Tapi kita yang jelas saran kami dari DKP tidak ada menyarankan membuat surat, tapi kami memberi nasihat kepada pengurus pusat sebelum mengambil tindakan, sebelum bersurat dan mengambil keputusan, coba diundang rekan Widi Handoko. Kemudian dilakukan hal itu oleh rekan-rekan dari pengurus pusat mengundang di tanggal 8, tapi yang rekan dari Widi Handoko tidak datang, dan keluarlah surat untuk meninjau kembali surat keputusan pelantikan dari rekan Widi Handoko. Tidak ada di situ pemberhentian, tidak ada pemecatan, yang ada itu adalah menarik surat keputusan pelantikan rekan Widi Handoko, yang mana itu merupakan hak daripada pengurus pusat.
Ya. Artinya sama dengan pemecatan betul Pak? Tidak, pemecatan itu Boleh adalah mengartikan sama pemecatan? kalau pelantikan itu pemecatan itu ada keputusan. Ya. Ada keputusan yang diambil oleh pengurus pusat untuk menyatakan bahwa rekan kita itu diberikan sanksi seperti ini. Pemecatan itu diiringi dengan adanya pemecatan itu timbul dari pemberian sanksi. PP ini dalam surat itu hanya mempergunakan kewenangan dia untuk melantik pengurus wilayah yang terpilih, ya, untuk melantik dengan menerbitkan SK. Kewenangan untuk memberikan SK itu ditarik kembali oleh pengurus pusat. Jadi yang bersangkutan masih bisa menjalankan tugasnya itu selesai. Hah? Yang bersangkutan. Kenapa? Kita ditarik. Nah, mengenai hal yang demikian, karena DKP tidak mengeluarkan surat, DKP tidak tahu tentang apa-apa poin-poin surat tersebut, yang lebih berkompeten untuk menjawab itu adalah rekan-rekan pengurus pusat. Kami persilakan. Sebentar. Jadi apakah SK pelantikan itu merupakan syarat berlakunya sebuah jabatan? Iya. Jadi Ya. kalau nggak ada, Kalau nggak ada, maka belum ada kewenangan untuk menjalankan. dia tidak berwenang menjalankan tugasnya sebagai ketua. Contoh kayak gini, kami DKP terpilih, tidak dilantik, tentu kami tidak berkewenangan. Nah, kalau dia melakukan itu berarti tidak sah. Ya? Nah, itu lengkapnya nanti cara topik yang beliau. Pak, mohon Pak. Ya, Jelaskan. sebelum menjelaskan mengenai apa namanya ya surat, karena yang dipersoalkan oleh WH ini adalah berakhirnya jabatan ketua umum, ya, itu yang dipersoalkan, ya. Mungkin kami akan jelaskan ya sedikit ya sistem kepengurusan di Ikatan Dokter Indonesia. Ya, mungkin hari ini kita nggak bisa bandingkan secara apple to apple dengan organisasi lain atau dengan negara atau dengan apa ya, karena masing-masing lembaga tentu punya aturan main sendiri, ya, punya konstitusi sendiri gitu ya. Kenapa mengatur demikian gitu ya. Jadi masa jabatan memang yang diatur di dalam anggaran rumah tangga kita ya. Apakah untuk pengurus pusat ada Dewan Kehormatan Pusat itu adalah 3 tahun, ya, itu ada di pasal 16 ayat 10C, ya, 3 tahun, ya. Sedangkan untuk pengurus wilayah dan pengurus daerah tidak dicantumkan masa jabatannya sebagaimana pengurus pusat, tetapi dia merujuk kepada pengurus pusat, artinya mengikuti masa jabatan pengurus pusat, itu pengurus wilayah dan pengurus daerah. Ini yang pertama yang harus dipahami dulu, ya. Untuk mengatasi kekosongan ini, ya, kalau kita mengatakan 3 tahun kan hitungannya itu 365 kali 3, jadi ya. Artinya tanggal sekian-sekian selewat itu kosong, ya. PPNI sudah mengantisipasi hal tersebut, ya. Makanya di pasal 19 ya mengatur mengenai demisioner. Ya, kapan demisioner pengurus pusat itu ada di pasal 18. Kapan demisionernya pengurus wilayah ada di pasal 27. Ya. Kapan demisionernya pengurus daerah ada di pasal 34. Jadi meskipun ada pasal 24 tadi mengenai masa jabatan ketua pengwil, ada pasal 31 ayat 4 mengenai masa jabatannya ketua pemda yang mengikuti masa jabatannya pengurus pusat, bukan artinya begitu berakhirnya pengurus pusat itu langsung mereka juga berakhir. Nah, kalau itu yang diterapkan, maka akan terjadi kekosongan. Ya, setelah kongres begitu berakhir ya periode, misalnya sekarang periode 2019-2022 berakhir, ya sudah terima di kongres langsung bubar pengwil dan pemda, enggak demikian. Ya. Makanya ada pasal 19, pasal 27 dan pasal 34 bahwa masing-masing jenjang kepengurusan itu berakhirnya ada mekanismenya, yaitu kalau pengurus pusat di dalam kongres. Kapan itu?
setelah laporan pertanggungjawaban ketua umum diterima oleh Kongres dan baru saat itu Presidium menyatakan kepengurusan pengurus pusat 2019-2022 demisioner. Efektifnya kapan? Setelah dilakukan serah terima antara pengurus pusat lama kepada pengurus pusat baru terpilih yang dilantik oleh Kongres, ya. Kemudian yang harus diketahui juga ada pasal 18 ayat 5. Ya, pasal 18 ayat 5 itu bunyinya lebih kurang. Jika karena suatu sebab apapun Kongres tidak berhasil memilih ketua umum, maka ketua umum demisioner atau pengurus pusat demisioner dan Dewan Kehormatan Pusat Demisioner berwenang melanjutkan kepengurusan, menjalankan organisasi sesuai ketentuan anggaran dasar dan rumah tangga. Ketentuan ini sama sebenarnya untuk menutupi jangan sampai terjadinya kekosongan kepengurusan. Kalau tidak terjadi kongres, ini kan kongres tadi. Kalau belum ada kongres, yang mengikuti kongres, makanya jadwal kongres kalau kita hitungan normal, jadwalnya itu memang bulan Mei 2022. Mei 2022. Kenapa Mei 2022? Karena dulu Mei 2019. Karena kondisi kita kondisi pandemi nggak mungkin pelaksanaan kita persiapannya kita nggak bisa Ini contohnya rapat pleno aja yang di Batu itu. Jadwal pertama itu Maret 2020. Baru bisa kita laksanakan November 2021. Dengan kondisi. Karena untuk kongres ini nggak mungkin tiba-tiba langsung kongres. Harus ada persiapannya sebelumnya. Pra-kongres. Sebelum pra-kongres itu tentunya pengurus pusat ada persiapan juga. Secara internal pengurus pusat bagaimana menyiapkan materi untuk dibawa dalam pra-kongres. Jadi nggak bisa dadakan ada kongres itu nggak bisa. Maka itu yang kita tempuh karena dari jadwal seharusnya Mei 2022 pengurus pusat itu sudah mengirim usulan keputusan di luar kongres kepada anggota pada bulan Maret Alvin mungkin yang ini aja kongres 24 Maret 2022 jika dalam waktu 1 bulan tidak ada yang menyatakan menolak maka dianggap menyetujui jadi pada sampai 24 April itu tidak ada yang menyatakan keberatan maka itu dianggap keputusan yang mengikat untuk pelaksanaan kongres di bulan Desember 2022 ini keputusan tersebut karena kongres sudah disepakati atau diputuskan melalui keputusan di luar kongres adalah bulan Desember otomatis pasal 19 itu mengikuti bahwa demisionernya juga akan mengikuti di bulan Desember 2022. Jadi nggak bisa dipaksakan di sini gitu, karena bukan itu mekanismenya. Kalau dipaksakan misalnya tanggal 2 Mei 2022 itu kepengurusan PP itu berakhir, itu Pengwil dan Pengda juga berakhir sesuai dengan pasal masing-masing. Untuk PP ada pasal 16 10C. Untuk Pengwil ada pasal 24 ayat 9, untuk Pengda ada pasal 31 ayat 4. Jadi di sana itu merujuk kepada pasal 16 10C tadi, mengikuti masa jabatan pengurus pusat. Jadi itu hal yang tidak mungkin kalau ditafsirkan demikian karena akan terjadi kevakuman kepengurusan. Itu nggak boleh terjadi dimanapun, di lembaga manapun itu nggak akan terjadi. Ini memang sudah sengaja pasal-pasal ini memang sengaja dirancang demikian untuk menutupi kekosongan kepengurusan itu. Akibat pos meja salah. Itu akibat. Kemudian menyangkut dengan surat Wijaya Handoko tadi karena ditanyakan Kemudian pada tanggal 9 Mei kita pengurus pusat menerima surat dari pengurus wilayah yang ditujukan kepada kita. Hal itu pernyataan sikap pengurus wilayah Jawa Tengah. Mungkin saya baca aja. Mungkin nanti akan kita jelaskan latar belakang kenapa ada permintaan tersebut. Isinya lebih kurang pengurus wilayah Jawa Tengah Ikatan Indonesia sehubungan dengan
surat dari pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia nomor 062-Romawi/PPJDI/PPJD/2022 tanggal 26 April 2022 perihal permohonan kesediaan menjadi penguji ujian kode etik notaris periode 1 tahun 2022. Ya, ini kenapa kita mengundang atau meminta kesediaan dari Ketua Pemwil sebagai penguji. Ini sebenarnya sebagai bentuk ya, penghormatan dari pengurus pusat kepada Ketua Pengurus Wilayah. Ya, Ketua Pengurus Wilayah. Jadi orangnya ini, karena ada juga perkembangan ini, kenapa nggak bisa diwakilkan? Memang yang diutus itulah ketuanya, karena untuk menjadi penguji itu kan nggak bisa semua orang. Jadi nggak bisa misalnya yang diminta untuk menguji itu adalah Ketua Pengurus Wilayah, dia kemudian memberi ke orang lain yang kita belum tahu siapa itu. Ya, karena untuk menjadi penguji kode etik tentunya pusat punya kriteria tertentu ya. Ya. Karena nggak semua ketua pemwil juga diminta kesediaannya, ya. Hanya pemwil, ketua pemwil yang di wilayahnya itu pernah melaksanakan ujian kode etik, pelaksanaan kode etik. Nah, itu pertama. Kenapa ketua pemwil kita minta kesediaannya? Kemudian ada surat yang selanjutnya, surat dari pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia nomor 044/15/3 Romawi /PP INI /2022 tanggal 24 Maret 2022 perihal hasil keputusan di luar kongres pengunduran waktu pelaksanaan kongres luar biasa INI. Ya, ini yang ada di dalam. Kemudian Pemwil wilayah Jawa Tengah itu menyatakan sikap bahwa Pemwil Jateng INI tidak bersedia menjadi penguji UKED periode 1 tahun 2022. Ya. Kemudian Pemwil Jateng INI menolak semua kegiatan PPINI pasca berakhirnya kepengurusan PPINI tanggal 30 April 2022. Nah, ini kesimpulan yang dibuat sendiri oleh Pemwil Jawa Tengah. Ya. Jadi menolak semua kegiatan PPINI. Nah, jadi ada apapun yang dilakukan oleh PPINI ya ditolak, gitu ya. Kemudian poin ketiga, Pemwil Jateng INI hanya menerima perpanjangan PPINI khusus untuk kepentingan suksesnya pelaksanaan KLB. Nah, dia pilih sendiri itu, yang mana yang diakui, mana yang nggak diakui sama dia, gitu ya. Hal ini disikapi oleh PPINI dengan mengirim surat kepada yang bersangkutan, ya, untuk meminta klarifikasi, ya. Itu tanggal 17 Mei 2022, ya, menanggapi surat dari pernyataan sikap ya dari Ketua Pemwil Jawa Tengah, ya, dan Sekretaris Pemwil, ya. Kita mengirim surat tanggal 17 Mei tersebut, ya. Pada intinya kita meminta, ya, pengurus pusat dengan ini meminta kepada saudara Ketua dan Sekretaris Pengurus Wilayah Jawa Tengah untuk menaati anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan perkumpulan, serta menjaga kesolidan organisasi dan hubungan kepengurusan antara pengurus pusat dan pengurus wilayah, dan meminta kepada saudara untuk mencabut pernyataan sikap yang saudara sampaikan melalui surat dimaksud selamanya 1 minggu sejak surat ini dikeluarkan. Itu bunyinya, ya. Jadi kita meminta, kenapa kita meminta ini dicabut, ya? Karena kita juga tidak ingin ada kekosongan kepengurusan di wilayah Jawa Tengah, ya. Dengan Ketua Pemwil wilayah Jawa Tengah, ya, tidak mengakui kewenangan pengurus pusat, otomatis koordinasi nggak bisa dilakukan. Ya, kemana kita harus koordinasi? Sedangkan anggota setiap saat butuh, ya, pelayanan dari organisasi, ya, apakah harus rekomendasi atau betul-betul pelayanan lainnya yang harus terus jalan terus itu, ya, termasuk untuk kepentingan anggota luar biasa itu akan berjalan terus. Jadi kalau pengurus wilayah sudah tidak mengakui pengurus pusatnya, otomatis nggak mungkin ada, ya, koordinasi lagi, nggak mungkin bisa turun, ya, kebijakan dari PP ke anggota, ya, yang harus melalui pengurus wilayah
kemudian pengurus daerah, kemudian kita nggak akan jalan karena ini akan tersumbat pasti di tingkat wilayah. Ya. Untuk karena sampai 7 hari itu tidak ada tanggapan, ya malah kita baca di media sosial ada penjelasan yang sangat panjang mengenai hal tersebut, ya bukan menjawab ke PP tapi ke Facebook, jawabannya di Facebook itu panjang lebar mengenai hal tersebut. Ya itu bukan 1 hari, itu berhari-hari saya baca membahas hal yang sama. Ya mungkin media juga sudah baca, gitu ya. Kemudian kita rapat dengan Dewan Kehormatan Pusat sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Donald, ya. Dewan Kehormatan Pusat menyarankan itu diselesaikan oleh pengurus pusat masalah tersebut karena ini memang pengurus wilayah ini adalah perpanjangan tangan dari pengurus pusat, ya. Kalau kita baca di anggaran rumah tangga yang mengenai kewenangan tersebut, ya. Di pasal 11 itu sebenarnya sudah sangat jelas, ya, mengatur jenjang kepengurusan. Ya. PP merupakan pimpinan tertinggi perkumpulan, ya. Ketua umum dan sekretaris umum mewakili perkumpulan. Itu jelas. Di ayat 2.2b itu, pengurus wilayah adalah pelaksana kebijakan organisasi di tingkat provinsi. Ya. Pelaksana kebijakan organisasi di tingkat provinsi, itu di garis bawah di tingkat provinsi. Tidak boleh keluar dari wilayah itu. Ya. Kalau Jawa Tengah ya di provinsi Jawa Tengah itu kewenangannya di situ. Dan selaku koordinator Pemda dalam wilayah kepengurusannya, dia juga mengkoordinasi Pemda tadi, ya di bawahnya. Kemudian demikian juga dengan Pemda. Pemda adalah pelaksana kebijakan perkumpulan di tingkat kabupaten kota. Ya. Itu harus dipahami jenjang. Ya. Kemudian pada tanggal 23 Mei 2022, ya, Sekretaris Pengurus Wilayah Jawa Tengah ini, ya, yang ikut tanda tangan di surat awal tadi, ya, 23 Mei 2022, itu menyatakan mencabut bahwa saya tidak memiliki pemikiran seperti yang tercantum dalam surat tersebut yang ditandatangani oleh ketua sesuai ketentuan adik harus ditangani pula oleh sekretaris. Bersama ini saya menyatakan mencabut pernyataan sikap dalam surat tersebut secara pribadi dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan keliruan dalam surat tersebut. Ya. Kemudian yang bersangkutan sekretaris juga menyatakan mengundurkan diri selaku sekretaris pengurus saya. Jadi tidak benar, ya, pernyataan dari ketua dari saudara WA itu bahwa mundurnya sekretaris pengurus wilayah itu karena ada tekanan dari pengurus pusat. Ya, itu atas keinginan sendiri, mungkin nanti bisa dikonfirmasi langsung pada yang bersangkutan, ya, apa permasalahan sebenarnya di wilayah Jawa Tengah. Kemudian berdasarkan hasil dari rapat dengan Dewan Kehormatan tadi, ya, yang meminta kepada pengurus untuk menyelesaikan, ya, kita berusaha untuk memanggil yang bersangkutan, ya, agar datang ke sekretariat untuk mendengar keterangan atau penjelasan atau klarifikasi terkait pernyataan yang disampaikan pada dalam surat tanggal 9 Mei 2022. Ya, kita ingin minta klarifikasi apa maksudnya? Karena selama ini kita hanya baca-baca di media. Sudah pernah dikirim surat, ya? Kenapa? Untuk menghadap PP. Ya, inilah tanggal 6 Juni. Ya, dan kita setelah menunggu yang penjemputan itu tidak ada, kita kemudian 6 Juni kita kirim surat tersebut. Surat undangan itu dikirimkan ke alamat email yang Widi Handoko dan ketua dan alamat email Penwil. Ya. Tidak seperti yang dinyatakan oleh beliau bahwa pengiriman hanya ke alamat email yang bersangkutan. Ya. Ya. Kemudian, ya, yang bersangkutan itu membalas melalui email, ya, melalui email 6 Juni pukul 19.52, ya, emailnya. Ya. Ini saya baca aja karena ini juga banyak beredar hal-hal yang tidak tidak benar, ya, tidak benar. Saya baca aja emailnya, lebih kurang.
Dengan hormat kami sampaikan terima kasih atas undangan Saudara Sekung PPINI untuk hal dalam kutip panggilan dalam surat dimaksud. Ya, jadi dia membalas kepada Sekung, padahal yang ngirim itu adalah pengurus pusat. Ya, dia balas surat kepada Saudara Sekung PPINI. Selebihnya perlu kami jelaskan sebagai berikut. 1. Hal surat panggilan menurut saya tidak tepat sebab posisi saya sebagai anggota YNI dan ketua pengguil YNI bukan berarti posisi saya tersebut sebagai anak buah Saudara Sekung PPINI. Semestinya undangan tersebut lebih bersifat jika dalam hal klarifikasi bukan panggilan. Ya. Jadi ini aja bukan menjawab malah menyatakan dia bukan anak buahnya Sekung YNI. Padahal dalam surat ini tidak pernah mengatakan dia Sekung YNI. Karena ini yang memanggil ini bukan Sekung, bukan ketum, bukan kabit, tetapi pengurus pusat secara kelembagaan dasar dengan surat resmi. Ya, Sesuai dengan DRT, Pak ya. Ya, itu pertama. Yang kedua, hal surat pertama, Saudara Sekung tanggal 23 Mei 2022. Nah ini ya surat permohonan klarifikasi itu juga itu dianggap oleh yang bersangkutan itu bukan surat PP tapi surat Sekung, gitu ya. Surat yang itu. Serta surat yang sudah menyebar di medsos sekaligus ditembuskan kepada seluruh pengurus wilayah. Nah ini kita tidak pernah ya menyebar surat di medsos. Ya, kalaupun ada surat kita tidak tanggung jawab itu siapa yang menyebarkan, tapi PP tidak pernah menyebar surat. Ya kecuali kita email kepada yang bersangkutan, kita kirim fisiknya. Ya. Kemudian ada bocor kita tidak tahu itu dari mana. Surat dengan SK itu maksudnya, Pak? Bukan, surat 23 Mei, surat yang minta klarifikasi tadi itu. Ya, Daftar SK sudah beredar. ya, berbeda dari itu kita nggak tahu dari mana itu. Ya, nah ini seakan-akan ini adalah dilakukan oleh PP sehingga yang bersangkutan menyatakan kurang etis sampaikan pada anggota pada pendapat dan atas tafsir anti ART dengan pengurusnya. Ya. Kemudian empat, ya. Permohonan maaf atas panggilan dan undangan dari Sekung yang kami terima by email pribadi saya hari ini sebagaimana tertanggal surat 6 Juni 2022 terkirim jam 19.52. Dapat saya jelaskan bahwa hari Rabu tanggal 9 pukul jam 9 tanggal 8 Juni 2022 saya sudah terjadwal menguji mahasiswa doktoral di hukum Saudara Okto Berlin Bultog dalam ujian seminar hasil disertasi doktoral ilmu hukum. Pada hari ini Rabu jam 15 tanggal 8 Juni 2022 saya harus sampai di Purwodadi, Purwobongan ya untuk menjadi saksi ahli dari Paul Christian. Nah, berkaitan dengan surat saya sebagai ketua pengurus Jateng yang menolak UKM dan kegiatan di luar kongres, garis miring pra kongres dan KLB akan kami sampaikan pada saat acara di Riau dalam acara pra kongres dan KLB ini nggak ngerti juga kita ya, menolak UKM dan kegiatan di luar kongres, tapi dia akan menyampaikan di dalam pra kongres dan KLB ini nggak ini ya menolak tapi dia menghadiri. Ya. Untuk antisipasi dari respon yang bersangkutan ya, mengingat kita juga akan mengadakan kongres luar biasa yang di sana ketua pengwil adalah menjadi presidium, kemudian juga ada RP3YD ya, yang salah satu agendanya adalah pengwil itu menyampaikan hasil rekap penjaringan bakal calon ketum dan anggota DKP ya. Kita sebagaimana penjelasan di awal tidak ingin ada kevakuman terkait hal tersebut ya. Oleh karenanya PPINI mengeluarkan surat keputusan tentang pencabutan pengukuhan dan pengesahan Saudara Dr. Widi Handoko SH SPM selaku Ketua Pengurus Wilayah Jawa Tengah YNI periode 2019-2022 ya, nomor 10 /SK /PPINI /6 Romawi /2022
dua. Ya. Itu pertimbangannya sebagaimana kita sampaikan tadi. Ya. Ini memutuskan, menetapkan, mencabut pengukuhan dan pengesahan Saudara Dr. Widi Handoko SH, SPN selaku Ketua Pengurus Wilayah Jawa Tengah periode 2019-2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum 1 berikut lampiran angka 1 Keputusan PPYNI nomor 22 SK PW PPYNI 10 Romawi 2019 tanggal 2 Oktober 2019. 2. Pengurus Wilayah Jawa Tengah Ikatan Notaris Indonesia yang dikukuhkan dan disahkan melalui surat keputusan PPYNI nomor 22/SK PW/PPYNI 10 Romawi 2019 tanggal 2 Oktober 2019 tetap berlaku ya, kecuali butir 1 keputusan ini. 3. Sehubungan dengan butir 2 tersebut di atas, Saudara Widi Handoko SHSPN tidak diterangkan untuk mengatasnamakan dan atau mewakili pengurus wilayah Jawa Tengah INI. 4. Sebuah surat asrama pengurus wilayah Jawa Tengah INI yang ditandatangani oleh Saudara Dr. Widi Handoko SHSPN setelah putusan ini dinyatakan tidak berlaku. Pengurus wilayah Jawa Tengah INI diminta untuk segera menyelenggarakan rapat gabungan pengurus wilayah dan pengurus daerah sesuai ketentuan pasal 45 ayat 10 anggaran rumah tangga untuk menunjuk pejabat ketua pengurus wilayah Jawa Tengah INI. Ya. 6. Putusan ini berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di hari tempat ketentuan akan diadakan perbaikan sebelumnya. Ditetapkan Jakarta hari Kamis tanggal 9 Juni 2022. Ya. Jadi jelas kronologisnya bukan serta-merta ya sebagaimana beredar di medsos seakan-akan PPYNI tidak menerima perbedaan pendapat mengenai terkait organisasi. Ya, PPYNI terbuka untuk menerima masukan, kritikan, ya, usulan pendapat dari siapapun, termasuk dari anggota luar biasa sekalipun. Ya, kita beberapa kali menerima kedatangan anggota luar biasa atau menerima usulan melalui surat ya atau mungkin disampaikan secara langsung ya ke saya melalui WA malah. Dan untuk itu kita merubah peraturan perkumpulan hanya dengan menerima masukan dari anggota luar biasa itu, terutama terkait misalnya persoalan magang ya. Magang ini yang banyak dinamikanya sangat banyak. Ya, kita selalu berusaha mengupdate peraturan dan masukan-masukan itu juga banyak kita terima dari anggota luar biasa. Ya, jadi kita tidak membatasi diri ya dari semua, apalagi seorang ketua pengwil misalnya memberi masukan, tentunya kita tidak akan menolak ya jika memang itu disampaikan melalui jalur yang benar ya sesuai mekanisme organisasi. Ya. Kemudian ingin saya tambahkan mengenai kewenangan tadi ya sebagaimana sudah saya jelaskan bahwa pengurus wilayah itu kewenangannya hanya dalam lingkup wilayah ya, tidak boleh keluar di sana sesuai ketentuan pasal 11 anggaran dasar ya. Tetapi dalam beberapa suratnya itu pengurus wilayah Jawa Tengah malah mengirim surat ya kepada presiden, kepada menteri, kepada lembaga-lembaga lain tanpa melalui koordinasi dengan pengurus pusat. Sehingga karena kejadian tersebut pengurus pusat sampai ditegur oleh kementerian terkait. Ini mungkin segera informasi aja ya bahwa SK tersebut bukan tiba-tiba atau serta-merta dikeluarkan tanpa ada latar belakang yang mendasarinya. Mungkin itu jawaban. Tadi kan mau disimbolkan oleh sekretaris DKP tidak bisa sesuai dijawab oleh PPYNI. Apakah tanpa tanpa pelantikan dan pengesahan itu ketua PMI terpilih itu tidak berlaku? Iya, tentunya itu mekanisme dimanapun ya. Contohnya seorang bupati dipilih oleh rakyat di kabupaten dia
Ya, kalau nggak dilantik oleh Menteri Dalam Negeri nggak bisa bekerja. Dan Menteri Dalam Negeri juga bisa memberhentikan atau men-skor yang bersangkutan. Karena prinsipnya, ya, yang mengeluarkan SK juga bisa merevisi SK dan mencabut SK. Oke, cukup. Cukup ya? Cukup. Media, sebenarnya ada lagi? Terakhir, dari Pak Taufik juga sempat nyinggung soal persiapan untuk kongres mendatang. Karena kan nggak bisa dadakan gitu tadi katanya Pak Taufik. Dan sebelumnya juga kalau dari katanya Pak Zul sempat nyinggung di Komisi A yang pembahasannya diplenokan gitu ya Pak. Itu kan pembahasannya soal rancangan tema, acara kongres, terus tata tertib dan tata cara pencalonan sampai soal pemilihan. Kalau sejauh ini Pak, untuk kesiapan dan persiapan dari Kongres ke-24 di November 2022 di wilayah Jawa Barat mendatang itu seperti apa? Mungkin bisa sedikit diceritakan. Persiapan Kongres 24 di Jawa Barat tentunya kita nanti akan membentuk OSIC, ya, tapi itu masih jauh ya, karena kita baru selesai dengan KLB, kita belum sampai membicarakan hal tersebut, ya. Kita ini dulu lah masalah hasil dari Kongres luar biasa ini dan pra-Kongres. Ini itu, ya, terima kasih. Demikian proses dari PPNI. Semoga keterangan dan penjelasan dari PPNI bisa memberikan atau memberi jawaban atas berita-berita dan isu-isu yang di media sosial. Demikian, alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.